Pergi malam ke pasar Jungkat. Saya nggak cakep, manis. Pergi malam ke pasar Jungkat untuk beli benang sama tali. Jawab salam, masih kurang semangat. Saya ulang 10 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahru syam lil mu'minin wa nazzala fihi kitabul azim ala rasulil karim rahmatan lil alamin wa huda lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul waliyul hamid, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa syafi'uhu lil khalqi yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi min syaitanir alim minasyaitonir rajim. Idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang dimuliakan Allah dan sama-sama kita muliakan Ustaz Abdul Rahmi sebagai Ketua Yayasan Al-Mumtaz dan seluruh segenap Dewan Guru, Wali Murid, lebih khusus panitia. Saking sibuknya jadi panitia sampai kurus badannya. Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Dan adik-adik pelajar yang insyaallah yang hadir adalah anak-anak yang solehah, yang soleh, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu dibatasi berapa menit ceramah ini. 10.30. Lama benar. Ini jam berapa nih? 19 berarti 1 jam lebih. Ya Allah lama. Enggak apa-apa lah, jam-jam ngantuk nih sebenarnya. Kita suasana ngantuk suruh ceramah 1,5 jam. Kalau yang dengarkan ngantuk tak apa. Kalau yang ceramah yang ngantuk, nanti kalau saya agak ngantuk saya berdiri. Enggak apa-apa. Sementara duduk dulu. Saya nak jelaskan satu ayat tadi. Bab Ramadan, ayatnya satu paket 5 ayat dari 183 sampai 187. 5 ayat ini saya ambil salah satunya yang saya jelaskan kurang lebih 1 jam. Bayangkan satu ayat dijelaskan 1 jam. Nggak ada tanya jawab kan? Nggak usah tanya jawab, nanti saya takut nggak bisa jawab. Dalam ayat yang ke-186 ini yang akan saya kaji. Karena jarang dikaji oleh para dai, para penceramah, para khotib, jarang dikaji. Yang dikaji hanya ayat 183 aja. Pada ada 2 unsur penting di dalam ayat ini. Ada unsur penting. Tapi yang saya jelaskan 2 saja. Idza sa'alaka
abdi anni fa inni qaribun. Sampai sini dulu, berhenti. Idza sa'alaka ibadi. Ada kata-kata ibadi di sini. Apa hubungannya dengan Ramadan? Ramadan ini hubungannya erat, manusia itu agar menjadi ibadi, hambaku. Kalau dalam istilah orang Arab namanya hamba itu orang yang senantiasa melayani, dekat dengan juragannya. Sedangkan yang mengatakan hamba di sini adalah Allah. Yang memiliki jagat raya ini, yang menguasai jagat raya ini, yang mengatur jagat raya ini, yang mencukupi ke jagat raya ini segala kebutuhannya, yang mengawasi seluruh jagat raya ini, bahkan yang akan menghancurkan jagat raya ini. Dialah yang jawab nggak ngantuk. Dialah Allah. Nah, ciri-ciri ngantuk itu nggak jawab ditanya. Biarpun matanya celang, tapi pikirannya tak ada di sini, ke pasar Pelamboyan. Ibadi, hamba. Ada lanjutan sedikit lagi. Fa inni qarib dekat. Hamba dan Allah dekat. Ini bahasa yang penting yang perlu kita kupas, sehingga puasa kita nanti akan penuh makna kalau mengupas ini. Mengupas hamba yang dekat. Hamba yang dekat dengan Allah. Kalau fa inni qaribun, aku adalah dekat, otomatis pengennya Allah, kita pun harus dekat. Bayangkan, ini penguasa jagat raya dekat dengan kita, lalu kita jauh, nggak logis. Kalau bahasa kasarnya nggak beradab. Bulan Ramadan ini adalah bulan bermesraan dengan, kok nggak ada yang jawab nih? Bukan hamba ini nampaknya. Belum hamba ini. Bulan Ramadan adalah bulan bermesraan dengan gitu, Bang. Jangan saya jak ngomong. Baik, kita masuk poin sekarang. Abdun. Bagaimana seorang abdun ini menjadi qaribun? Seorang hamba bisa mempunyai legalitas dekat dengan Allah. Bagaimana? Sekali-kali mandang saya, sekali-kali mandang foto saya. Karena fotonya lebih besar dan lebih ganteng. Di mana-mana foto itu rata-rata lebih ganteng. Tapi yang baca doa kok kalah dengan fotonya. Baik, kita lanjutkan. Orang akan mempunyai posisi seorang abdun apabila mempunyai 3 kriteria. Rasulullah disebut abdun. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kapan Rasulullah disebut abdun? Ternyata mempunyai 3 kriteria. Ini harus kita miliki. Bahasa sederhananya,
tolong diikuti sama-sama supaya nanti menjadi frame dan dibawa balik. Karena banyak orang hadir majelis ilmu, ilmunya tak bawa balik. Tetap yang pinter ustadznya. Jamaahnya gitu-gitu aja. Kenapa? Ilmunya tak bawa balik. Saya selalu mengingatkan ke jamaah saya, ilmu dibawa balik. Disebarkan bila perlu. Ini rata-rata pergi jamaah, ibu-ibu bawa tas. Kuenya nggak dimakan, kuenya dibawa balik. Ingat anak, ingat cucu. Duduk di majelis alim pikirannya ingat anak, ingat cucu. Kita lanjutkan. 3 kriteria abdun, coba diikuti sama-sama supaya menjadi frame. Akidahnya lurus, ibadahnya bagus, akhlaknya tulus. Enggak ada di YouTube, ngarang sendiri saya. Tak ada di YouTube. Karena saya sambil berjalan tadi ngarang. Apa supaya enak buat frame ini. Saya ulangi, akidahnya, ibadahnya. Kok enggak barengin, ada yang lurus ada yang tulus. Akidahnya lurus, ibadahnya bagus, akhlaknya tulus. Sama-sama. Masih nggak kompak, ayo saya pandu. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya tulus. Insya Allah inilah seorang hamba. Seorang hamba. Saya urai satu-satu. Ini yang membuat makan waktu 1 jam. Apa yang dimaksud dengan akidah yang lurus? Cek. Nah, ini agak enak nih. Cek cok. Dicek cocok. Jangan puasa pikiran negatif. Cek cok. Dicek cocok. Akidah yang lurus. Akidah yang lurus. Yang dimaksud akidah yang lurus dalam istilah Arabnya salimul akidah. Akidahnya selamat. Akidahnya tidak terkontaminasi. Akidahnya lurus, tidak belok kanan, belok kiri, tidak tercampuri dengan yang lain-lain. Dalam istilah para ahli tauhid menyebutkan akidatus salimah, akidah yang selamat. Karena hati yang selamat inilah yang nanti juga selamat di akhirat. Maka akan kita kaji pelan-pelan, jangan sampai akidah kita sudah merasa lurus, ternyata masih banyak bengkok-bengkoknya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini yang akan kita bahas. Akidah yang lurus yang pertama adalah tauhidullah, mengesahkan Allah. Ya, mengesahkan Allah, tidak tercampur dengan apapun. Mentuhankan Allah, tidak tercampur dengan apapun. Yang mencampuri akidah kita jadi rusak itu ada 5. Pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah. Membuat hati ini enggak lurus ada 5. Asyirku billah, syirik.
Yang kedua, sifatul madmumah, sifat-sifat tercelah. Yang ketiga, az-zunub wal ma'asi, dosa dan maksiat. Yang keempat, hubbud dunya, cinta dunia. Yang kelima, ittiba'us syahawat. Nah, tadi kata Bang Mi, mengikuti syahwat, terpedaya syahwat. Nah, 5. Kita urai satu-satu. Jangan melakukan kesyirikan. Musyrik ini sumbernya banyak. Karena apa? Tandingannya Allah. Tandingannya Allah. Yang paling dianjurkan bulan Ramadan ini apa? Saya beri duit 50.000. Angkat tangan, jawab. Kalau jawabannya benar sama dengan saya. Yang paling dianjurkan dalam bulan Ramadan ini apa? Apa? Yang dianjurkan itu kewajiban. Nah, aduh. Hah? Baca Quran, belum bagus. Siapa lagi? Apa yang dianjurkan? Kok ada yang berani nih? Apa? 50.000. Yang sudah ngangkat tangan gak usah ngangkat tangan lagi. Salah 3 kali nanti. Apa? Ini dia maju 50.000. Ini sama jawabannya dengan saya. Duit banyak, saya banyak 50.000 nanti bagikan semuanya. Ini baru yang di dompet. Baru di dompet, belum dikocek ada nggak ya? Oh, ada juga. Balik dari situ kompek saya. Perbanyak amal soleh, baca Quran, puasa, apalagi nanti zikir, sholat raweh, ya semuanya dirangkum jadi satu. Perbanyak amal soleh. Baik, supaya enggak ini agak cair dikit. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bentuk syirik ini jenisnya banyak, makin halus, makin nggak kelihatan syirik ini. Makin nggak kelihatan. Terutama riya. Riya itu bagian dari syirik. Halus riya itu. Saya pun bingung, orang ini riya atau enggak, saya nggak bisa menilai. Kenapa? Di depan Masjid Nabawi selfie. Di tempat-tempat ini selfie. Kalau selfie di tempat-tempat lain sudah biasa. Ini di masjid depan Ka'bah. Sambil gini lagi. Saya nggak ngerti apakah riya atau ngasih tahu orang yang kaya supaya pergi umroh. Nggak ngerti juga. Tapi kita nggak boleh menilai orang. Menilai orang itu bisa dosa. Nggak boleh. Riya dari riya. Nggak boleh. Kenapa? Zaid bin Harisah, seorang sahabat. Usama bin Zaid maksudnya. Usama bin Zaid dalam peperangan ada seorang musuh perang dengan dia, pedangnya lepas, dia jatuh. Begitu mau ditancapkan pedang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang ini. Mampuslah kau, kata si Zaid. Akhirnya dari pembicaraan di kalangan sahabat. Kusak-kusuk. Itu orang Islam beneran atau enggak? Sampai ke telinga Rasulullah dipanggil. Ya Zaid, benar enggak berita ini? Betul ya Rasulullah. Itu jelas-jelas mampus tuh itu dia untuk nutupi dia supaya enggak jadi dibunuh ya Nabi. Aku enggak sabar. Tancapkan pedang.
Apa kata Nabi? Apakah kamu sudah membelah dadanya, tahu bahwa itu memang dia pura-pura masuk Islam? Terkunci mati, nggak bisa jawab itu. Tak tahu ya Rasul. Apakah dia pura-pura atau enggak? Saya tak tahu. Maka engkau tetapkan bersalah dan kau harus membayar 100 ekor unta ke keluarganya. Dihukum oleh Nabi. Kenapa? Karena berprasangka buruk pada orang lain. Bayangkan, prasangka gitu saja hukumannya 100 ekor unta. Gak main-main. Dibayar oleh saya. Maka disinilah jangan suudzon. Riya itu bagian daripada syirik, maka hati-hati, jangan mudah kita terbawa dalam penyakit syirik yang halus ini. Kata Nabi, seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah malam. Saya tambahkan hadisnya, dilihat pakai kacamata hitam. Nambahkan, semut hitam di atas batu hitam di tengah malam. Itu gak ada hadisnya cuma 3. Saya tambah aja, ngelihatnya pakai makin gak nampak sekali. Jadi kita ini bukan syiriknya nyembah patung, bukan syiriknya itu khurafat, tahayul, mitos. Mungkin kita bisa selamat dari sini, tapi bisa nggak selamat dari syirik yang disebut syirkul asghar yang ditakuti oleh Nabi. Nabi sangat mengkhawatirkan umatnya melakukan syirik asghar. Kenapa dikatakan akhafu? Ternyata kata para ahli hadis, Rasulullah khawatir ini karena dosanya dosa besar, sama dengan membunuh, sama dengan berzina, sama dengan minum khamar, sama dengan makan babi, sama dengan berjudi. Dosanya riya itu. Kalau Bang Mi ditanya, atau saya lah ditanya, nggak berani nanya Bang Mi saya. Kalau saya ditanya, Ustadz Alfan pernah nggak ke warung Bipang di... Oh, yang jawab pengalaman. Ya jelas saya ditanya, tak pernah makan babi karena itu dosa besar, biarpun dipanggang begitu menggoda. Tapi kalau saya ditanya pernah enggak riya, saya akan jawab dengan jujur, saya pernah. Sama dosanya. Makan bipang dengan, kalau makan bipang demi Allah saya nggak pernah. Kalau makan jipang sering. Karena tahu nggak jipang? Beras yang digoreng. Hati-hati ya. Hati-hati, ini saya ingatkan karena Rasulullah mengingatkan. Kekhawatiran Rasulullah sangat besar kepada penyakit riya ini. Ini yang mengotori tauhid kita. Saya tadi mandang ya foto saya, jangan-jangan saya siap riya ini. Kenapa diberi kiai haji? Ada yang nambahkan kalau di Mempawah itu memang sudah pejabat manggil saya itu kiai haji, memang begitu. Ditambah lagi kepada Kiai Haji Al-Mukarrom. Tambah Al-Mukarrom lagi. Akhirnya saya tambah Al-Mukarrombeng. Hati-hati dengan riya, hati-hati. Itu syirik asghar. Tanpa sadar. Kalau kita selfie silakan, bagus. Untuk mungkin ada tujuan memancing kawan kita. Kita selfie di taman mana? Nah, siapa tahu kawan bisa tafakur alam di situ. Boleh. Ya, boleh. Karena kalau kita lihat dalam surat Al-Waqiah, kata-kata sulatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin itu zaman kita.
Sepertiga yang akan masuk surga itu adalah 2/3 orang zaman dulu, sepertiganya orang zaman akhir. Sedikit sekali zaman akhir masuk surga karena diantaranya ada syirik-syirik asghar yang tidak disadarinya. Baik, inilah yang pertama, hindari perbuatan syirik baik yang besar maupun yang kecil. Nggak saya jelaskan secara rinci. Yang kedua tadi apa? Dari 5, sifatul madmumah. Ini merusak tauhid kita. Sifat tercela setelah saya cari di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ternyata kajian khusus Imam Ghazali sebagai prioritas kitab itu. Bayangkan, prioritas kitab Imam Ghazali 4 jilid Ihya Ulumuddin itu adalah sifatul madmumah dan sifatul mahmudah. Sifat-sifat yang tercela dan sifat-sifat terpuji. Itu kalau ingin tahu inti daripada Ihya Ulumuddin. Sederhananya sifat tercela oleh Imam Ghazali dibagi 2. Sifatul madmumah li nafsi wa sifatul madmumah li ghairi. Sifat tercela terhadap diri sendiri, sifat tercela pada orang lain. Pada diri sendiri ada 4. Pada orang lain ada 7. 11 sifat tercela. Tulis supaya nggak lupa. Sifat tercela pada diri sendiri: riya, ujub, sum'ah, takabur. Saya ulangi, riya, ujub, sum'ah, takabur. Saya ulangi, riya, ujub, sum'ah, takabur. Riya sudah saya jelaskan, ujub belum. Ujub dari kata ajaba ya'jibu, mengagumi diri sendiri. Hati-hati dengan kata-kata saya, aku. Mengagumi diri sendiri itu penyakit diri sendiri, penyakit sifat tercela. Ujub, riya, ujub, sum'ah, ingin didengar. Kalau ngomong berdua dominasi, dia paling ngomong, dengar tak mau. Kalau WA pingin dia dikomentari, tapi komen tak pernah. Dia nge-share tapi pingin dikomentari. Tapi ada orang nge-share tak pernah. Hati-hati itu. Nanti akan timbul sifat apapun kiriman kawan, komentari positif. Biarpun hanya keluar apa ini? Jempol ya, tapi jangan jempol kiri, jangan. Ada yang keluarkan jempol kiri, cari yang jempol kanan. Nah, jempol kanan. Nah, cari jempol kanan. Jangan sampai ada kawan share enggak di komentari. Nah, silakan di shooting. Kalau ceramah bawa anak-anak kecil ginilah, nggak apa-apa. Ya, anak-anak kecil itu memang biasakan ke masjid. Rasulullah suka sering membawa cucunya Hasan dan Husain ke masjid. Cuman di dalam ilmu fikih itu di atas 5 tahun baru boleh anak dibawa ke masjid. Dalam ilmu fikih ini. Tapi dalam ilmu ijtimaiyah, ilmu masyarakat, umur berapapun dibawa ke masjid. Akhirnya